Enak sih jalannya, cuman 10 menit saja udah nyampe. Ternyata jalannya seindah ini, aduh. Cuacanya mantep, habis kuli, perut lapar, oke gas saja teman-teman. Ini saya berada di tempat habis kuli rencana mau melakukan perjalanan ke kota Bandung. Ikuti teman-teman ya, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe-nya. Oke, kita cabut. Rencana hari ini teman-teman saya akan melakukan perjalanan ke Bandung. Nah, ini suasana di Jalan Patriot, teman-teman, Garut. Nah, seperti ini. Rame ya, rame. Banyak pedagang-pedagang kaki lima tuh. Berbagai macam jenis kuliner banyak di sini. Banyak bakso yang kayak itu, jajanan-jajanan pokoknya malah. Nah, saya kali ini teman-teman akan melakukan perjalanan ke Bandung lewat rute yang sangat cepat, terus sekaligus objek wisata indah teman-teman jalannya. Coba kalau lewat jalur ini pasti gak bakalan nyesel. Udah cepet, kemudian banyak pemandangan yang indah, mantep pokoknya. Nah, ini sekarang saya berada masuk di jalan pembangunan. Ini sebelah kiri saya kantor bupati, teman-teman tuh ya, kantor bupati. Nah, ini jalan pembangunan. Nanti yang kesananya itu ke Simpang 5 teman-teman. Kalau kalian dari arah Garut kota bisa jalan pembangunan ini atau jalan apa namanya, Cimanuk namanya. Nah, ini di depan ada bundaran Simpang 5 teman-teman. Bundaran Simpang 5 ini cukup terkenal di Garut, tapi bukan di Semarang ya teman, ini di Garut teman, Garut Jawa Barat. Nah, tuh di depan tuh sebelah kanan itu bundaran Simpang 5. Ini hati-hati di sini karena nggak ada stopan di sini. Kita lurus ambil yang jalur jalan otista, teman-teman. Nah, ke sini. Kalau ke kanan itu ke Guntur, ke kiri ke Kamojang. Nah, kalau yang lurus ini jalan otista. Ini langsung menuju ke arah Bandung bisa, kemudian yang lewat Nagreg, teman-teman. Kalau yang akan saya lalui ini adalah namanya Jalan Via Cijapati, teman-teman. Ikuti saja ya terus ya. Nanti beloknya dari mana, pertigaannya dari mana, ikuti. Nah, ini masih jalan otista, kotanya bersih. Ya, seperti ini jalannya bersih, teman-teman tuh. Lumayan ya, indah. Kalau misalkan hari-hari weekend biasanya di sini agak padat biasanya karena ini jalur yang mau ke objek wisata Cipanas juga, teman-teman, yang ke Sabda Alam, kemudian yang ke mana lagi, banyak banyak di sana objek wisatanya. Ada yang jalan Pilar itu, teman-teman, jalan apa namanya itu, aduh lupa laginya. Nah, ini masih jalan otista, teman-teman, tuh seperti ini. Lurus saja nanti pas eh, pasti ketemu yang namanya apa, bundaran Tugu Intan, teman-teman, di Tarogong nih, alun-alun Tarogong. Nah, ini kita lurus saja, ikuti saja. Kalau mau ke jalan Cijapati yang jalur alternatif itu cukup padat juga ya teman-teman ya. Hari ini panas-panas, cuacanya cukup panas. Tapi enaknya kalau cuaca panas itu, Garut itu kan dikelilingi gunung-gunung tuh. Kelihatan kan gunung-gunung, ada Gunung Guntur itu di depan, Gunung Guntur. Nah, kita di depan ambil belok kanan, teman-teman, yang mau ke bundaran Tarogong atau alun-alun Tarogong. Nah, kalau yang lurus itu ke Cipanas, teman-teman, ke objek wisata Cipanas, Sabda Alam, bisa ke sana. Ini kita belok kanan, ambil yang lurus, lurus sekitar 500 meteran lah. Nah, ada Tugu Intan di depan. Kemudian jangan yang lurus, teman-teman. Kalau yang lurus itu kembali lagi ke Kota Garut, ke Terminal Guntur. Tuh, kita belok
kiri, ya belok kiri ini yang ke arah kota Bandung. Nah ini belok kiri itu benerannya di depan. Kita belok kiri. Aduh padat teman-teman ya. Ini bus gimana sih? Nah ini di depan alun-alun Tarogong. Kita lurus saja teman-teman ya. Tapi stop dulu mau beli oleh-oleh buat cemilan nih. Saya mau beli dulu dodol. Ini di sekitaran sini teman-teman banyak jualan oleh-oleh khas Garut. Dodol berbagai macam-macam varian di sini tuh tempatnya. Oleh-oleh pokoknya lah di sini jalan ini. Kita beli dodol dulu lah. Dikit buat nanti nyemil-nyemil. Di mana ya? Oh, di mana yang enakan Nah, ini. Kita berhenti dulu. Ya sakirang tuh. Atas harga pas Iya sakilo itu ya. ada dicampur Pak. Entah ya monggo. Tuh teman-teman banyak variannya tuh makanannya enak-enak tuh. Wis. Kalau banyak uang mah belilah diborong semuanya. Tapi cuma dodol aja lah. Dodol aja juga udah cukup. Atas satu. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya teman-teman. Kita akan menuju Bandung via Cijapatinya teman-teman. Udah jajan lumayan buat bekal nanti. Nah kayak gini, ini jalannya. Jalan Garut Bandung ini seperti ini. Cukup lengang juga teman-teman. Gak tahu nih di depan biasanya suka macet. Macetnya itu jalan ini, yang jalur ini biasanya itu kalau enggak bus, truk biasanya yang suka hambat perjalanannya ini. Oh ini ada apa ya? Ada damkar ya, ada kebakaran mungkin. Macet tuh dari arah sana macet teman-teman yang ke arah Garut. Nah, biasalah tuh bus-bus seperti ini, kita kalau jalur ini harus bertarung melawan bus-bus dan truk-truk yang gede teman-teman. Tapi jalannya cukup lebar sih, enak. Jalan Garut ini lebar banget. Kalau diukur mah mungkin kira-kira 8 meteran mungkin ini ya. 8 meteran mungkin. Jalan kota, jalan ke kota ya emang harus gede gini teman-teman. Kalau untuk menghindari macet. Kita lurus aja ya teman-teman ya. Lurus saja nanti lurusnya itu sekitar berapa kilo ya? Kalau ke belokan Cijapati itu mungkin sekitar 10 kiloan mungkin. Nah kita lurus aja dari sini, nggak ada belok ke kanan ke kiri, lurus saja lah pokoknya, lurus saja ikuti jalan ini yang mau ke Bandung. Nanti di depan ada apa itu, gapura bukan perbatasan sih, gapura selamat datang kota Garut yang di depan itu. Masih lurus dari sini terus ikuti jalan ini, pemandangannya bagus ya teman-teman ya. Kota Garut ini bagus sih menurut saya. Bersih juga, sekarang bersih ini, gak ada sampah-sampah. Cuma kan nuansa jalan di pegunungan begini. Garut ini kan termasuk kota pegunungan teman-teman ya. Jadi jalannya itu gak rata, ada yang bergelombang seperti ini. Tuh di sebelah kiri teman banyak rumah makan lesehan-lesehan. Kalau kelaparan di daerah sini jangan takutlah, banyak. Menurut saya Garut kota kuliner harusnya. Kuliner jajanan murah pokoknya. Hampir setiap 10 meter tiap jalan pasti selalu ada makanan kuliner. Nah ini Tugu selamat datang kota Garut. Kalau ini mau ke Bandung jadi selamat jalan ya teman-teman.
Tuh seperti ini Garut itu teman-teman. Yang saya banggakan dari kota Garut itu yang pertama, kotanya itu sejuk teman-teman. Jadi gak seperti kota-kota lainnya yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah. Itu kotanya sejuk teman-teman. Jadi kalau kalian misalkan tinggal di Garut ini, di rumah itu gak perlu AC. Kotanya itu sangat betah pokoknya lah. Mungkin daerah pegunungan ya, terus masih banyak pohon-pohon, pepohonan tuh kayak gini. Macet ini jalannya teman-teman. Macet, ada apa ya di depannya. Paling nggak seneng sih perjalanan seperti ini, jadi harus nyelinap gitu, nyari jalan yang kosong tuh. Panjang lumayan teman-teman. Nah jadi itu teman-teman, jadi kota Garut itu yang pertama keunggulannya itu sejuk teman-teman, enak. Kalau buat kalian, buat bapak ibu yang udah pensiun mau hidup di Garut, enak teman-teman. Itu yang pertama, kotanya sejuk. Kemudian yang kedua, Garut itu pusat kuliner menurut saya, pusat jajanan. Kalau kalian yang suka jajan, suka kuliner, ini pasti kalian akan betah di sini. Kata saya tadi kan, Garut itu hampir 10 meter, setiap 10 meter itu selalu ada aja warung-warung, kemudian restoran-restoran, kemudian pusat jajanan-jajanan. Tuh, nanti di depan juga banyak teman-teman lesehan yang kayak gitu. Pokoknya Garut ini harusnya sih kota kuliner menurut saya, gak kesusahan jajan sini. Ada kan di salah satu kota, eh, kalau misalkan kita mau makan gitu harus nyari dulu jauh gitu. Kalau di sini kan enggak, banyak di sini. Banyak kuliner, jajanan-jajanan. Perjalanannya masih seperti ini teman-teman. Padatnya, padat, ada apa di depan. Padahal ini hari Jumat kan. Oke, kita agak ngebut dikit lah. Gak apa-apa ya, agak ngebut. Itu yang kedua teman-teman, adalah Garut ini kota kuliner menurut saya. Terus yang selanjutnya yang menjadi keunggulan Garut itu harga-harganya murah teman-teman. Di sini harga-harga murah, baik dari makanan ya, kuliner, jajanan gitu. Garut ini masih ada, di Garut ini kalau kita makan masih ada yang harganya 15-18 ribu gitu. Cukup murah kan teman-teman. Ini kalau menurut saya hampir mirip lah sama kota Yogyakarta. Jadi makanannya murah-murah banget gitu, terjangkau loh. Apalagi buat anak-anak yang sedang sekolah di Garut, misalkan ngekos, itu biaya makanannya, beli makanannya banyak yang murah-murah teman-teman. Baik itu jajanan, kemudian makanan, minuman ya kayak gitulah, berbentuk jajanan. Terus dari segi pakaian misalkan di sini nggak tahu sih ya. Jadi kalau di sini di Garut murah-murah banget teman. Nah ini saya sudah memasuki tanjakan jalan yang sangat viral teman-teman. Ini namanya Tanjakan Gelis. Tanjakan Gelis ini di antara Leles dan Tarogong Garut teman-teman. Nah ini jalurnya 3, yang dari bawah itu tuh, yang dari bawah itu 2 jalur. Kalau yang sedang saya lewati ini yang dari atas, ini 1 jalur. Nah biasanya di sini harus hati-hati teman-teman, karena di sini rawan kecelakaan. Rawan kecelakaannya itu sebetulnya kecepatan nggak tinggi-tinggi banget, tapi banyak yang nyerobot tuh ke tengah tuh, yang dari jalur mereka yang dari bawah, dengan kondisi yang jalannya bulak belok seperti ini. Jadi tuh mobil kan tiba-tiba datang gitu. Kalau kita nyalip sembarangan misalkan, apalagi mobil yang besar, di sini suka banyak sekali yang tabrakan teman-teman. Hati-hatilah pokoknya di sini. Namanya Tanjakan Gelis ini. Tanjakan Gelis ini sangat berbahaya sekali teman-teman. Harus hati-hati, ekstra hati-hati. Tuh tiba-tiba saja gitu mobil datang tuh dari bawah.
Jangan mengambil jalur orang lain, pokoknya kita ngantri saja. Kalau motor mah cukup enak ya teman-teman ya, nyelinap-nyelinap kayak gini. Nah, ini ujung jalan menurun tanjakan Gelis ini. Tuh, lurus lagi jalannya, lurus lagi, nanti di depan sebentar lagi ada tempat namanya Leles. Leles ini kecamatan mungkin ya, kecamatan Leles, bukan kecamatan Leles, kecamatan Leles. Nah, itu di depan tuh jalan Leles, kita sudah sampai di Leles nih teman-teman. Nah, gini suasananya seperti ini. Ya, lanjut lagi kita, keunggulan Garut teman-teman ya. Keunggulan Garut tadi sudah kan jajanannya. Kemudian yang selanjutnya lagi, Garut itu menurut saya, apa ya, coba deh nanti kalau teman-teman yang tahu Garut itu kayak gimana, di share aja ya teman-teman ya. Pokoknya mah untuk hidup di Garut itu enakeun ya pokoknya mah. Udah pegunungan, dingin, kemudian harga-harga gak mahal, harga-harga makanan dan lain-lain, pokoknya di sini terjangkau murah lah. Kemudian Garut itu iya banyak objek wisatanya teman-teman, banyak objek wisatanya. Apalagi sekarang dibangun objek wisata yang baru banyak. Di kotanya juga banyak teman-teman objek wisata. Apa, pemandian air panas kayak gitu. Terus taman-taman bermain banyak lah. Nanti suatu saat saya akan review objek wisata yang ada di Garut. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan umur panjang teman-teman ya. Amin, amin. Apalagi ini Garut ini tutur sebelah kanan teman, alun-alun Leles teman-teman, masih di alun-alun Leles. Apalagi ini objek wisata yang di Garut ini, yang di daerah-daerahnya bukan di kotanya. Garut itu punya laut teman-teman, banyak garis pantai di sebelah selatannya. Pastilah asik-asik Garut ini. Dan ini kita sudah sampai di Jalan Karangtengah yang menuju ke arah Cijapati. Tuh, mohon maaf tadi gak ke kamera, gak kerekam itu perjalanannya yang dari Leles ke Kadungora, karena kirain nyala kameranya, tapi ternyata pas dicek kameranya jadi ngeblank gitu teman-teman. Jadi mohon maaf ya tadi. Dan ini depan kelanjut ke Jalan Cijapati, menelusuri Jalan Cijapati yang ke kanan teman-teman, jangan yang lurus. Itu kemana itu, ke kampung apa, Karangtengah atau apa. Jadi kita belok kanan. Nah, dari sini jarang sekali pertigaan percabangan, karena walaupun jalannya bolak-belok seperti ini tapi tetap lurus sampai nanti ke mana, ke daerah Cijapatinya. Nah, jalannya seperti ini nanjak tapi pemandangannya cukup indah, jalannya sudah cukup bagus, udah di hotmix kayak gini. Terus situasi lalu lintasnya juga gak rame, gak padat, gak macet. Nah, seperti ini teman-teman, masuk daerah perhutanan nih, walaupun ada perkampungan tapi ini daerah perhutanan, banyak pohon-pohon. Bahkan kalau kebetulan nih lewat sini biasanya suka banyak kerak-kerak, monyet-monyet yang kecil di pinggir-pinggirnya ini. Tapi gak ganggu kok ini, gak ganggu. Kita lewat nyantai aja karena banyak kendaraan yang lain, banyak orang-orang. Nah, jalannya ini udah mulai nanjak teman-teman. Nah, ini mulai dari sini, ini tanjakan yang sangat viral sekali ini. Karena ini tanjakan yang sering terjadi mobil mogok, gak kuat naik motor. Kemudian kalau dari sananya kan turunan, ini biasanya banyak motor yang lost rem. Nah, ini tanjakannya, ini yang tanjakan viral Cijapatinya yang ini. Pemandangannya indah tapi ini jalannya harus hati-hati, jangan terlena sama pemandangannya ya, fokus sama jalannya. Nah, ini pemandangan titik puncak Cijapatinya, ini tanjakan yang sangat ekstrim sekali teman-teman. Kalau di kamera kan gak kelihatan tapi aslinya ini nanjak sekali teman-teman, tuh kayak gini, belok lagi ke kiri. Nah, ini
biasanya mogok-mogok itu suka di sini biasanya. Tuh si Mang juga mogok sama. Kita lewat langsung gas terus. Ini saya pakai gigi 3 teman-teman, pakai motor ini, pakai motor GTR ini karena tenaganya besar sekali, torsinya gede banget di motor. Enak buat tanjak-tanjak kayak gini. Nah, tanjakannya udah sampai gini, kesananya makin landai, nggak setajam yang barusan tanjakannya. Tuh masih ada tapi nggak setajam yang tadi. Cukup adem kalau lewat sini teman-teman, recommended banget lah buat yang mau mudik dari Garut ke Bandung ataupun dari Bandung ke Garut, biar gak berhadapan dengan mobil-mobil gede, bus, truk dan sebagainya. Bebas kemacetan kalau ke sini. Ya gak tahu kalau lagi musim lebaran mungkin masyarakat juga banyak yang lewat sini menghindari macet. Tapi kayaknya kalau lebaran mah gak usah jalan sini karena kalau macet kan repot. Jalannya nanjak gini, kalau stop and go di tanjakan kayak gini kan berbahaya juga. Pemandangannya kayak gini, ini kita sudah masuk di ke arah Cijapati teman-teman. Banyak perkampungan di sini juga, pemandangannya yang sangat indah, hijau tuh. Kadang-kadang kita nemu warung seperti ini jadi gak takut gak ada orang gitu. Banyak petani-petani yang lewat tuh. Jalannya seperti ini lengang kalau hari-hari biasa. Kalau hari lebaran mah jangan kesini, jalannya cukup ekstrim, pasti macet juga kesini karena nganggapnya kesini gak akan macet, jadi orang pada lewat kesini banyak. Gak lewat Nagreg, biasanya kalau lewat Nagreg kan udah pasti itu lebaran macet total, otomatis kita punya pikiran pengen lewat sini. Tapi saya saranin jangan, kalau lebaran jalannya kecil, kemudian banyak mobil-mobil, kemudian medannya ekstrim kayak gini. Ya kalau hari-hari biasa seperti ini asik tuh, pemandangannya bagus, adem, bebas polusi kendaraan bermotor. Karena yang dilewati itu perkebunan kayak gini, banyak pohon-pohon tuh. Mau cepet mau lambat enak di sini, nggak mengganggu orang lain gitu. Ntar di depan ada nih tempat nongkrong Cijapati, tempat nongkrong atau sekedar istirahat yang perjalanan jauh. Ini di depan ada tempatnya yang sangat bagus teman-teman. Nah ini abis tanjakan ini ada tempat nongkrong di sana, banyak warung-warung, banyak lesehan buat istirahat, buat jajan-jajan gitu, buat ya sekedar mencari kesegaran di sini, buat melihat pemandangan-pemandangan, selfie-selfie banyak di sini teman. Nah ini yang di depan ini tempatnya bagus karena ini dianggap puncaknya Cijapati ini di sini gitu. Tuh kan pemandangannya bagus. Tuh warung-warung ada sama lesehan-lesehannya yang menyediakan jajanan-jajanan. Nah di sini biasanya anak-anak nongkrong kalau misalkan hari Sabtu Minggu, anak-anak touring atau orang-orang yang sedang perjalanan biasanya istirahat di sini. Nah ini puncaknya mungkin ya karena kesananya juga jalan menurun tuh. Nah di depan ada nanti objek wisata baru, itu kolam renang apa lupa lagi namanya. Di depan kolam renang baru itu bagus, luas, tempat parkirnya luas, kemudian berada di puncak pegunungan gini. Oh di depan kayaknya mau hujan teman-teman tuh, udah mendung kayak gitu. Nah itu ada kolam renang tuh baru. Nah ini sebelah kiri kita nih kolam renang baru, ini namanya apa lupa lagi tuh. Ini udah dipagar pinggir-pinggirnya. Nah ini tempat parkirnya di sini tuh sebelah kiri tuh, luas banget kan. Nah yang ini tempat parkirnya, ini kolam renang kayaknya, tapi bukan pemandian air panas, mungkin air dingin aja buat main anak-anak, dewasa juga mungkin bisa, ada mainan-mainannya di sana. Nah ini jalannya seperti ini, adem, tenang, gak takut kemacetan, ya bisa menikmati alam yang segar lah, alam pemandangan yang indah. Ini namanya Cijapati teman-teman. Kalau misalkan teman-teman dari Garut ke Bandung pengen bebas polusi, ya kesini aja walaupun jalannya agak ekstrim, tapi kalau suasana hari-hari biasa mah nggak bahayain, nggak seperti hari-hari lebaran gitu. Kesini pakai matic juga masih kuat, asal jangan overload aja muatannya.
Kalau misalkan ya satu orang, 2 orang, 3 orang sama anak mah kuat, yang sini nggak apa-apa. Enak kan, nggak ada bus ke sini, truk juga jarang, paling truk kecil yang bawa bawa hasil pertanian mungkin, bawa aduk pupuk, ya paling itu saja. Ini saya juga kesini belum ketemu truk yang gede, jarang sekali. Lowong pokoknya lah, enak mantep. Jalan Cijapati ini namanya, jalur Garut Bandung via Cijapati, atau misalkan dari Bandung ke Garut juga bisa lewat sini. Kalau dari Bandung ke Garut harus ke Majalaya dulu. Ini juga nanti kita tibanya ini Majalaya dulu, Majalaya kemudian Ciparai baru Bandung gitu. Tapi saya nggak akan memvideokan sampai ke Bandung ya, sampai ke Majalaya aja gitu, karena Majalaya juga kan sama, masih Kabupaten Bandung. Jadi kalau udah nyampe Bandung mah ya udah pada tahu mungkin ya teman-teman semuanya juga, sama kayak di Garut tadi, sebagian aja yang di videonya dari Garutnya. Nah ini enak kayak gini teman-teman tuh jalannya, adem, tapi diusahakan pakai jaket teman-teman kalau kesini karena cuacanya dingin banget. Ini karena berada di daerah ketinggian. Cuman kalau biasanya kan di daerah ketinggian itu ada tanaman tehnya, ini nggak ada. Ini cuma lahan pertanian penduduk aja nih. Pertanian mungkin yang nanam apa ini ya, sayuran mungkin, sayuran, kemudian bawang mungkin ya, yang kayak gitu, tomat mungkin. Warga di sini ya mayoritas mata pencahariannya mungkin bertani, ke arah pertanian aja tuh, karena semuanya lahan dipakai untuk bertani di sini. Nah, seperti ini di depan ada kampung rumah-rumah penduduk, mungkin mata pencaharian 70%-an ini jadi bertani mungkin ya. Cukup makmur kayaknya orang-orang sini, rumahnya gede-gede itu. Nah ini kita sudah terus turun ke arah Majalaya. Ini nggak ada naik-naiknya kalau udah di sini, terus turun jalannya bulak belok. Nah ini sebentar lagi kita udah habis turunan jalan Cijapatinya, ini sudah memasuki area Majalaya mungkin ini. Ini jalannya udah datar. Nah di depan nanti ini lurus banget, nanti sekitar dari habis turunan tadi sekitar mungkin 2 kiloan, 2 kilometer. Nanti depan ada belokan yang ke kiri kalau ke Bandung. Kalau yang ke kanan itu ke Rancaekek kalau nggak salah. Iya, ke Rancaekek, Cicalengka. Mau ke Garut lagi lewat Nagreg gitu, belok kanan nanti depan. Yang di depan, yang di seberangnya itu ada pom bensin gitu. Kalau yang ke kiri kan yang ke Ciparai, Bandung. Kalau mau ke Bandung Selatan, Ciwidey itu ke kiri, nanti di depan ada belok pertigaannya. Ini kita sudah memasuki kawasan banyak pabrik teman-teman di sini tuh, pabrik campur dengan area pesawahan di sini. Udah panas cuacanya di sini. Kalau tadi kan dingin, ini mungkin udah dataran rendah, jadi ya cuacanya jadi panas gini. Ya kita lanjut saja ikuti jalan ini. Nanti ada pertigaan, pokoknya kalau mau ke Bandung itu belok kiri. Kalau yang ke kanan Cicalengka, kemudian Rancaekek juga bisa. Nah, itu juga kan sama Bandung, tapi maksudnya mau ke Bandung kota itu belok kiri. Nanti lewat Ciparai kemudian Bale Endah, bisa deh ke Bandung kota, atau mau sekedar ke Ciwidey bisa. Nah ini dulu di seberangnya kan ada pom bensin, kita belok kiri. Nah ini ya ke arah Bandung kota. Oke teman-teman, mungkin itu saja video dari saya. Mudah-mudahan, karena sudah nyampe ke Majalaya, mudah-mudahan jadi referensi pilihan teman-teman yang mau melakukan perjalanan dari Garut ke Bandung tanpa kemacetan. Ya kesini lewat Cijapati. Jangan lupa teman-teman ya, di klik like, comment, and subscribe-nya teman-teman, jadi supaya saya semangat lagi buat bikin video-video
perjalanan-perjalanan eh, ya sekedar hiburan saja lah. Gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada pengucapan alamat jalan yang salah. Ya maklum kan saya juga bukan orang sini gitu. Tapi sering lewat sini jadi sudah tahu sih jalan-jalannya. Oke, demikian teman-teman. Sampai berakhir pekan.